Pods Breo Podcast bareng The Breo. FM Pods Breo Radio. Balik lagi barengan sama Niken di Kombles Community Blast. Dan pastinya kalau udah ketemu Kombles, itu tandanya kita bakalan ngobrol bareng sama komunitas. Komunitasnya siapa? Apa namanya? Siapa yang mau kita ajak ngobrol kali ini? Ini adalah orang terpenting di komunitas di Bandung nih. Wow, siapa lagi kalau bukan Kang Banyu dari Bionic Bandung? Jadi ini Kang Banyu apa Tukul? One man show. Aduh, sesuatu yang berharga banget ya. Kesempatan ini Niken bisa ketemu dengan Kang Banyu. Begitu mengharukan. Kan orang penting. Nah, itu tisu magic tuh. Nanti tegang. Harus ada lawannya kalau udah tegang teh. Kan susah sekarang. Oke. Jadi hari ini kita kombles nih ya nih guys, dan sudah ada Kang Banyu di sini yang bakal ditanya-tanya. Tanya dulu Kang Banyu, ada artinya tiap huruf dong. Ada artinya. Oke. Kita tanya. Ya. B. Banyu namanya. A. Anaknya 3. Anjir sombong sekali loh Anda. Neng Mila apa majikan? Anjir, romantis anjir. Yeah. Ya udah, emang Neng Mila siapa lagi? Udah lah, nggak usah dibahas. Udah ditanya kalau kita kudu dibahas. Tapi bener ya, yang jadi Teh Mila ini, aduh diakui sekali lagi. Romantis banget. Oke. Ya, gimana kan? Di Bionic Bandung, Bionic itu singkatan dari Bison Yamaha Owner Indonesia Club. Adalah pernah menjadi ketuanya 5 tahun kurang lebih. 5 tahun guys, 5 tahun. Kayak SIM. Kayak SIM ya. Kayak hampir jadi kayak presiden ya. Presiden ya? Presiden 5 tahun. Kayak Bionic yang Beyonce bedanya naon? Nah, Bionic itu emang Beyonce itu biasa buat istrinya, pacarnya, selingkuhan gitu kan. Selingkuhan enggak? Tapi bahasa Eta Bionic cewek gitu kan. Berarti bahasa Eta orang Beyonce. Beyonce. Kan Iya, Beyonce. Oh. Tapi ada persamaannya, bukan perbedaan, ada samanya. Bionic dan Beyonce itu ada persamaannya. Bionic itu kan menggunakan motor Bison kan? Betul. Itu seksinya kayak Beyonce. Ini Beyonce dong, Beyonce males. Beyonce beneran Beyonce kan sama seksinya kan. Yain aja yain dong. Ya. Oke, Bionic itu di Bandung adalah salah satu klub motor Yamaha yang kayaknya disegani nih ya di Bandung. Barometer. Barometer sama Barakuda. Barometer sama Barakuda. Barometer dan Barakuda. Barakuda kan tangguh. Tangguh ya. Iya. Keren gitu ya, perkasa. Meskipun nggak tahu nih dalamnya perkasa nggak ya orang-orangnya ya. Oh, jangan salah. Torpedo. Torpedo. Harus dicoba. Tetap. Oke, jadi memang salah satu klub motor yang memang sangat disegani gitu ya kalau di Bandung. Nggak hanya di Bandung, di seluruh Indonesia lah ya. Iya, seluruh Indonesia. Gitu. Nah, apa kabar Bionic nih? Bionic sampai sekarang masih eksis. Di rumahnya masing-masing gitu. Karena karena suasana corona kayak gini ya memang harus di rumah ya. Gitu kan. Kita juga emang ada proyek di 2020 harusnya. Kita 1 dekade juga Teh. Tapi karena pandemi ini kita mundurin di tahun depan. Insya Allah di usia ke-11 kita insya Allah mau sewa gedung Merdeka. Gedung Merdeka. Sate. Kita tutup Asia Afrika. Oh, keren. Gedung Merdekanya. Dari Jalan Kircon, Gatsu, Cikutra ditutup semua. Ditutup semua? Oh, ditutup? Karena jalannya direnov kabeh. Sebenarnya karena acara. Tapi nggak mau nyobain ini kan sekarang lagi ngehit tuh bikin konser virtual gitu ya, acara-acara virtual. Nah, tapi mana ini mah bingung virtualnya kumaha coba. Udah kaideun belum? Kayak gimana? POV-nya. Iya. Apa? Virtual. Ayo POV naon? POV non. Pepet. Kan sekarang lagi ngehits tuh yang namanya virtual konser, penghargaan virtual. Siapa tahu nih 1 dekade Bionic Bandung virtual.
Iya. Oh, ya. Ya kita tinggal cari direkturnya dulu ya. Oh, siap. Siap. Director doang kan ya? Iya, yang ngarahin lah. Yang ngarahin. Gak apa-apa, budget mah rendah lah, gak apa-apa, ada belum Budget, profesional. low budget ya. Low budget Low lah. budget. Bisa Nasi tinggal bak cukup. lanjut, lanjut, mana itu balik gitu kan? Ya, Iya, betul. Betul, Bu. Bisa maklum lah, kan mama selalu bawel. Iya. Itu bisa lah, tolong di Boleh. hire lah. Nanti MC juga saya lah ya, Pak. Ya. Jadi Abis semua sama Niken. Bintang tamu Niken ini kan semua ya. Oke, jadi nanti di 2021 mudah-mudahan ya, Iya, insya Allah, akan ada Oktober. terselenggara. Nah, Kang Banyu sendiri aktivitasnya apa nih selama corona ini? Saya bernapas. Udah itu udah lewat ya. Iya biar Langsung ya. apa? Flash ya. Remind. Ada yang lain bahasa kata orang corona Saya itu belum membuat kentut orang dari tadi, kreatif. betul. Jadi tolonglah lebih kreatif. Apa? Betul. Bernafas ya. Bernafas. Udah ya itu ya. Berikhtiar. Berikhtiar. Subhanallah. Sama bersenggama. Atulah hayang. Jadi kami tahan terus ini kan. Atulah cingkaru nyala kabil. Langsung dibuka tah. Dibuka ya. Silakan yang mau bersenggama. Oke. Nah, untuk karena corona nih ya, karena corona aktivitas kemudian diundur ke 2021. Ada dampaknya nggak secara organisasi nih? Corona ini berdampak apa? Oh sangat berdampak sekali gitu kan. Mungkin teman-teman juga sebetulnya kan organisasi itu hobi ya. Betul. Hobi yang menghasilkan gitu kan, bukan menghasilkan uang saja kan, Iya. menghasilkan Persaudaraan, itu kan, tali pertemanan. silaturahmi, pertemanan itu kan. Karena keadaan seperti ini kita jadi jauh jaraknya Iya, gitu kan. betul. Jadi canggung lagi gitu kan untuk memulai kopdar pun sekarang di jalan utama kita di Dago kan jam malam tuh kan. Ya, betul. Kalau jam 9 Dibubarkan, ya. udah dibubarin. Kita Padahal datang Dago jam- itu jam semua 9. orang yang berusaha di Dago itu pendapatannya dari mana coba? Kalau bukan Iya, dari dari Bionik. biker betul. Dari Bionik terutama Bionik banyak. unggul kan, Sekali kopdar 5 juta mah kalau. banyak tuh. Botol-botol tuh berserakan. Botol apa itu yang berserakan? Botol apa? Botol aku pres. Oh, mainannya botol, pasti botol beling ya. Ngeri. Oke, jadi sangat berpengaruh ya memang itu corona itu tidak hanya di organisasi hobi tapi semua lini masa kayaknya mempengaruhi sekali gitu. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan sih cepat berlalu di 2021. Amin, semua ya, semua terjadi kita ya. kelar lah corona lah. Enggak seueuh lagi. Semua rencana jadi ada lagi Ya, gitu ya. Oke, cuma ada yang kerasa aneh nggak? Ada ganjelan nggak sih? Iya, bisul ganjel nah. Kayaknya ada ganjelan. Iya. Apa nih? Bayenan. Ambeien mah udah pasti ya, saya ada ambeien. Kok tahu saya ambeien loh. Pernah ngecek ya? Pernah ngecek? Oh ya. Enggak, emang akhirnya ada yang aneh gitu. Enggak, biasanya gini ya, kalau saya siaran itu, saya siaran komunitas itu ada, depannya tuh ada meja. Ada meja, ada headset. Komputer 2, ya kan? Komputer 2 AC, ya kan? Wah, sombong sekali loh ya. Ini meja di bawah nih. Oh, ada ya? Banyak banget. Oh iya. Oh iya, jadi sekarang pendek. Enggak, tapi ini memang aneh. Ini apa yang aneh ya? Ini suasananya. Oh iya, saya paham. Kenapa? Ya kita tidak Ah, iya, teh, satu hostnya pada mana? tempatnya, betul. Hostnya kemana? Pas mana pos Duh, itu? ini apa Ini sih? kan radio Iya, podcast. Hah? Narasumbernya mana itu? Ya, radio podcast, bentar. Iya, podcast ini mah ya. Bukan radio Oh tempat iya, siaran. iya betul, ini Potsbrem. Jadi ini salah ya? Anda salah. Nu salah mah. Saya yang tuan rumah harusnya. Ini mikrofon nu salah. Karena mikrofon itu, kalau saya melihat mikrofon ya, bentuknya panjang atau lancip di ujungnya, Langsung yang ngomong atau ngomong? langsung ini. Hah? Langsung Langsung ini. sinyal mengencang. Sinyal mengencang. Nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah. Apalagi kalau bentuknya kayak gitu tah. Nya. Gitu. Gua nanti mau jadi salah aing atunya. Punten tukangnya aduh. Ya, turun kita lagi di PT bekerja. Halo. Lanjut kita di Potsbrem. This is the real show, okay? Real show, no kaleng-kaleng. Potsbrem jangan lupa di subscribe, like and ya. Yang saya tuh melihatnya tuh sangat keren, bisa goyang. Makanya ini emang ada rate-nya 21 plus. Oh,
Berarti 21 plus. 21 Itu plus, masih umur betul. ya, umurnya. Masih, 21 plus ya. masih. Padahal saya 18 tahun loh ini. Oh, Nggak masih boleh muda sekali ya. Iya, muda. Young and dangerous. Yang danger. Ken, apa kabar? Baik, Sehat? alhamdulillah. Rabbil Aduh, alamin. lawas kita tidak berjumpa. awis Berapa depan. lama ya? Sekitar 5 abad ya. 5 abad, cuy, 500.000 tahun. 500 tahun. 500 tahun. Aduh. Kemana wae, Ken? Kita selama ketemu teh. Selama nggak ketemu saya bertapa ya. Tapa. Enggak sih. Tadi bernapas, sekarang bertapa. Wow, ide baru, wow. Jadi selama ini, maksudnya corona ini ya, selama 2020 ini ya adanya di Cirebon. Tapi kalau terakhir kita ketemu tahun 2019? 2019 ya, setahun berarti benar. Dia mah 2009, iya betul. Jadi di Cirebon aja sih, nggak kemana-mana. Mana-mana ya. Mencari sesuatu yang bisa menghidupi, menghasilkan. Masih jualan sembako gitu masih? Jualan masih, apalagi coba tanya. Itu ngambilnya banyak nggak sih sebetulnya misalnya dari harga misalkan beras nih harga yang 11.000 lah katakanlah. Enggak. Paling Gimana itu? maksimal itu 500 rupiah. 500 Ngambil, rupiah. udah Apalagi maksimal, waktu zaman awal-awal corona ada, itu kan bener-bener drastis tuh pendapatan orang-orang, dipecat lah, dirumahkan lah, dicuti masalkan lah gitu ya, sehingga mereka tuh banyak banget yang pendapatannya berkurang. Nah pada saat itu Niken jualan berusaha untuk membantu mereka sih sebetulnya. Jadi memang keuntungannya itu hanya paling 100 rupiah, 200 rupiah, maksimal di 500. Ada yang 1.000 rupiah itu pun cuma 1, 2, 3 barang doang gitu. Karena ingin membantu sih sebetulnya. Betul, dia bukan ngambil untung nih semata ya. Membantu. Gitu ya, sekecil apapun keuntungan tetap barokah. Iya, gitu. amin. Amin. Sampai sekarang itu masih berjalan, Masih terus berjalan. jualan pakaian juga pernah ya? Jualan pakaian masih, karena sebetulnya gini, Nike tuh punya keyakinan kalau jualan online tuh Nike tuh nggak punya jiwa jualan. Jadi kalau jualan sesuatu pasti rugi. Gak apa-apa jualan online yang baik, masalah jangan yang itu enggak ya. yang kemarin lama Padahal itu. Niken pengen buahnya yang itu sih sebenarnya, yang nggak baiknya itu. Oh gitu, loh. kemarin lebih udah menguntungkan banyak itu loh. Gue bisa dibahas lagi di sini udah dibahas sih. Oh, udah dibahas ya? Harus beda nih, harus beda ya? Ada inisial AM, BK, EW gitu. Itu inisialnya. Aduh, ngeunah sih kan. Apalagi musim hujan ya. Aduh, sayang sekali. Seru jantung. Udah. Iya, ngomong-ngomong corona, ngomong-ngomong anak, memang di zaman corona ini banyak yang hamil ya. Betul. Kata Pak RK juga, suami tahan dulu, jaya tong di GBRT. Kenyataan di lapangan Iya sih, sekarang betul. seperti itu. Sekarang meningkat ya ibu-ibu hamil Betul, ya karena betul. corona. Ya alhamdulillah rezeki ya, anak juga. Iya. Yang jelas ya itu segala dikerjakan, dari mulai jualan kemudian online shop. Cuman ini memang punya nggak tahu ya, keyakinan kalau jualan online shop tuh nggak bagus, maksudnya ke Nikennya nggak bagus karena nggak pernah laku gitu. Akhirnya memang yang online shop adik Niken lebih ke jualan yang di dunia nyatanya lah gitu, nggak online. Tapi ada pelayanan ininya, mengantarkan gitu. Gitu. Nah, kalaupun ada jualan online ya paling membantu aja sih, ngebantu ngepromosiin aja gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Jualan sembako sekarang, terus ya nge-MC pun cuman kayak kalau ada komunitas yang anniversary, syukuran gitu, karena sekarang kan event udah mulai berkurang ya, jadi ya paling nge-MC gitu. Nah, itu kita tadi awalnya teteh nge-MC lah atau ciaran lah ya? Nge-MC dulu. Ciaran. Oh my god. Ya, jadi nge-MC dulu. Nge-MC-nya yang tidak profesional sih sebetulnya. Yang awal-awal misalnya saudara ada yang ulang tahun di MC-in, kemudian ada teman sekolah, kemudian anaknya siapa ulang tahun di MC-in. Tapi dari situ memang dapat penghasilan meskipun bukan uang, dari mulai nasi kotak, terus gimmick-gimmick atau apalah kue-kue gitu ya. Kemudian meningkat, anaknya temen ulang tahun dikasihlah uang. Dulu ada sempat 10, 20, 30 ribu lah gitu, yang ya itu senang banget gitu karena dapat uang tuh zaman itu tuh senang banget karena Tahun berapa itu? dihargain. Tahun berapa ya? 1000 berapa? sebenarnya aku tuh mau ngomong 1000 sekian tapi tahun tua banget ya. Tahun 9 Ada 80s ya? 80s, club 80s ya. Jadi
tahun 90-an ya, 96 itu di kelas 6 SD itu udah mulai nge-MC. MC ulang tahun. Iya, 6 SD itu udah nge-MC tapi kan masih tidak dibayar, bayar dengan kue, makanan. Mulai dibayarnya itu di tahun berarti tahun ini kan udah lulus SMA tuh 9, aduh kenyahan tua atuhnya. Aduh. Gak apa-apa. Tahun 2000 ya. 99 apa ya? Iya 99. Karena 96, 99 teh SMP. 2000 kumaha sih gitu mah? 96, 99. 3 tahun terus. 3 tahun. 2002 ya? 2002 SMA. 6 tahun ya. SMA itu udah mulai dibayar, ya. Berlanjut ya dari SD itu ya. Terus jadi memang Dari kecil ya. dari kecil itu dari omong ke omong, kemudian nanti tetangga ke tetangga gitu kan, saudara ke saudara, udah nikahin aja gitu. Iya, promosi paling bagus itu memang mulut ke dari mulut. mulut ke Mouth to mouth. aduh, dan paling enak sih ya. Berawal dari mulut. Asik, berawal dari mata. Berawal dari mata. Berawal dari mulut. Aduh ini ya menggoda banget tuh. Tapi itu MC ujuk-ujuk radio siaran gitu kumaha eta? Jadi ceritanya memang panjang lah ya. Cinta Fitri itu lewat lah. Oh, iya season banyak banget Itu ceritanya. ketahuan tua banget ya Cinta Fitri. Apa kan tuh kan ada tua kene saruannya. Ada lagi yang lebih parah, seasonnya banyak teh apa ya? Yang Febiola. Aduh, Febiola. Aduh zaman irah eta. Febiola. Lama itu. Oh, aduh. Bukan Cinta Fitri apa ya? Nantilah saya ingat. Cari dulu ya. Jadi karena orang tua kan pindah tuh tahun 2004 ke Cirebon. Jadi saya seperti kehilangan induk di Bandung. Akhirnya ikut pindah di tahun 2007. Coba-coba masuk radio, tapi waktu itu bukan jadi penyiar. Jadi marketing. Karena kesempatannya hanya untuk jadi marketing, tapi kemudian sering lihat yang siaran tuh kayaknya enak gitu, seru gitu, ngomong gitu, meskipun ada guide-nya, skripnya gitu ya. Terus kemudian sempat diajak untuk siaran, untuk nambahin bintang tamu atau ngegantikan orang yang gak datang waktu itu, ngegantiin tapi tetap didampingin dengan penyiar yang aslinya gitu. Nah dari situ mulai belajar, oh gini siaran. Tapi ya selewat karena cuman menggantikan waktu itu. Udah gitu selesai, pindah ke radio lain. Ada kesempatan, setahun kemudian ada kesempatan lowongan untuk menjadi penyiar. Itu pertama radio apa masuk marketing? Oh, Radio Nuansa. Di marketing itu di Radio Nuansa. Oh, Nuansa marketing, oke. Di Radio Nuansa, kemudian setahun kemudian keluar, hanya beberapa bulan di Nuansa. Terus setahun kemudian ada kesempatan jadi penyiar, ikutlah audisi penyiar di Radio Maritim. Di Radio Maritim. Okay. Di Radio Maritim. Disitulah baru Niken yang namanya ngerasain, oh jadi penyiar tuh kayak gini. Diajarin cara baca berita, diajarin bagi waktu, diajarin gini gitu-gitu. Dan di sana pun mendapat gaji pertama sebagai penyiar nggak di situ? Aduh malu. Per jam itu 1.250. Dihitungnya per jam? Iya, per jam. 1.250. Dan Niken tuh siaran per hari itu paling 2 jam ya. 2 jam seminggu itu pasti 2 kali. Libur sehari. 2.500. 2.500 dikali 7 hari. 6 hari. 6 hari berarti 140.000 itu gaji. Nya sekian. 100.000. Hah? Iya. Pokoknya 2.500 dikali 6. 15.000. 15.000 seminggu dikali 4. 60.000 sebulan. Pada saat itu mungkin besar ya. Besar lebih ke ini sih, kalau Niken sih lebih ke apa yang Niken dapat ilmunya ya? Seneng gitu, seneng. Oh ternyata Niken nemuin dunia yang Niken cari itu di situ gitu. Orang nggak perlu lihat kita udah mandi apa belum gitu kan. Iya bener dah. Nggak perlu dandan. Bener. Karena Niken pernah siaran nggak mandi sih ya kan ya. Nggak pernah nggak mandi karena siarannya paling pagi jam 6 itu ya. Jam 6 buru-buru karena telat, nggak mandi. Tapi sikat gigi lah tetap ya. Karena takutnya kan mikrofonnya jadi bau ya kan. Bau jogging. Bau jigong. Jogging kan salah. Ya itu pengalaman sih. Nah itu yang Niken cari. Jadi memang uangnya tidak bisa dinilai. Kalau siaran itu Niken nggak pernah nilai uangnya, tapi pengalamannya, auranya, Niken nemuin di situ jiwanya. Pengalaman itu yang lebih mahal daripada betul banget. Besar itu. Betul. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi sesi next. What's up, Kapten? Oke, sports bro. Rusuh. Aduh.
Ken, tadi di radio itu Anda pengalaman di Cirebon saja atau pernah ke kota lain? Cirebon aja. Kenapa cuma Cirebon aja? Ya sebetulnya karena memang ini kan punya sisi lain ya, itu sisi lainnya tidak berani gitu, nggak terlalu berani untuk muncul sebenarnya. Memang aslinya tuh nggak berani. Jadi berani ngomong banyak pun itu setelah di radio. Setelah di radio nge-MC pun nge-MC tapi terus mundur terus diam gitu. Ntar nge-MC. Kalau di radio malah ngolah kita jadi lebih berani untuk ngomong. Cuman ya itu kelemahan Niken itu nggak berani untuk mengeksplor, misalnya dengan keluar kota ke Bandung misalnya. Balik lagi ke Bandung terus udah gitu daftar di atau siaran ngelamar di radio Bandung itu yang nggak berani. Karena Niken ngelihatnya alasan utamanya apa? Apa ya? Kualitas Bandung sih. Kualitas SDM penyiar Bandung itu memang bagus dan Niken ngerasa minder. Belum nyampe situ kayaknya gitu. Gitu sih. Saking mindernya Anda pun belum pernah mencoba sama sekali. Enggak sama sekali. Ke radio yang mungkin di sini hitungannya nggak terkenal sekalipun mungkin nggak berani coba gitu karena ngelihatnya wah kayaknya nggak mungkin lah gitu kualitas kayak ini kan diterima. Biasanya kan kalau seorang penyiar itu kan ya itu yang balik lagi antara mulut ke mulut itu kan. Masih halus siarannya dicabut akhirnya main ya, di TV coba gitu ada kan. itu nggak ada koneksi nggak ke radio Bandung, tolong nanti kasih Banyak. tahu lah. Saya kan dulu artis. Ya, artis? Iya. Artis apa ini bapaknya? Bokep. Sangkatan Maria Itu Ozawa. jadi tolong di skip. Dia semua orang tahu ya. Kalau sama Maria Ogawa mah berarti Sangka tante. ente kalau Tuan. dia berarti itu anunya di kotak-kotaknya. Anunya di kotak-kotak. Boleh nggak dikasih waktu buat ngebayangin dulu? Aduh, di kotak-kotak. Sensor. Oh, sensor, oke. Nggak bisa dilihatin di tayangannya gitu, nggak bisa ya? Nggak Nggak bisa. bisa ya, oke. Kayak si bapak itu kakek Sugiono lah. Aduh. Ya itu, jadi Niki nggak berani. Cuman mungkin ada yang menonton ya. Saya Mudah-mudahan setelah dari sini Mbak Niken bisa langsung cut ke atas. Amin ya gitu Allah. kan. Ini kan banyak subscribernya kan udah jutaan. Oh, nih. Centangnya ungu ya. Golden Play. Golden. Oh, golden. Mulog. Terus itu kita setel Orang nggak ada gitu kan. Subsbreo namanya ya, Subsbreo. Subsbreo-nya. Tapi mudah-mudahan tadi banyak. kan nanti setelah interview dari sini kan sekarang radio masa kini di Bandung iya. bisa merekrut Niken. Aduh, amin ya Allah. Oma, Ya, tinggali tolong ya, Niken. Rekrut. Jangan lihat bentuk lah, memang bentuk mah tidak bisa diterima. Expect-nya. Bentuk mah udah tidak mudah gitu ya, Iya, betul. muka badan mah udahlah tidak penting tidak hati bagus. lah. Aduh ya Allah. Masalah hati lagi masih terkoyak-koyak. Tolong jangan bahas hati. Nanti saya nangis di sini. Kungan nangis, janganlah. Jangan. Nanti kena copyright itu. Jangan. Jangan. Tapi kalau sebaik itu nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Gumana, gitu ya. Ya, itu. Ngomong tadi menyiar emang nggak mau nggak belum ada rezekinya kali ya di Iya, Bandung ya. belum. ada Dan rezekinya. nggak berani nyoba sih itu Iya. juga nggak berani nyoba karena ngerasa minder dengan SDM aja sih, kualitas kayaknya orang Bandung nih kayaknya lebih oke gitu. Apalagi di Jakarta ya, Wah, itu nggak ada Jakarta makin nggak emang berani makin nggak berani. pasarnya Tapi kalau beda. di Bandung atau radio-radio gitu, emang ada apa persyaratan gimana gitu? Masuk Nggak tahu sih karena Niken belum pernah coba cek gitu ya. Tapi yang jelas sih Niken sih melihatnya kualitas para penyiar Bandung memang bagus, itu bagus. Niken sih ngeliatnya ngacak ke diri sendiri lah. Contoh yang ngebantu. pernah Niken dengar siapa Siapa penyiar ya? yang bagus? Contohnya Akai terus. Akai. Aduh jangan Akai mah radio dari huruf R ya. Dari R iya. Bener kan? N dong. N? N. Oh. 99ers kan? Oh. Oh iya. Iya, 99ers ya. Terus si ini apa dari siapa tuh? Aduh, mungkin lupa namanya. Pokoknya dari radio Bandung kayak misalnya Coki Sitohang misalnya gitu. Terus ya kelihatan banget tuanya ya. Pokoknya yang penyiar-penyiar lama ya. Kelihatan banget tuanya ya. Iya. Terus yang sekarang kan lagi sering dengar itu misalnya kayak Nikta Gina aja. Nikta Gina dengan suara cemprengnya tapi dia bisa dokter, ya. bikin orang tuh seneng dengarnya. Meskipun dia punya suara yang unik gitu ya, karakter suara yang unik. Tapi ya dari keunikannya itu yang sebenarnya bikin Niken minder. Gila ya, dia punya keunikan. Gue punyanya apa gitu. Dan dulu itu identiknya penyiar radio itu serak-serak banjir kan, becek sedikit lah gitu kan. Sedangkan Niken kan becek banjir nah. Bandang langsung.
tsunami kan ya. Anjir. Aduh, bener. Banyak. Iya kan, sok identiknya kan gitu serak-serak becek kayak Indy Barens gitu kan ya. Suaranya serak-serak, seksi gitu. Kalau ini kan aduh kayaknya jauh dari serak itu kan gitu. Bisa dibuat Gimana? mungkin. Bisa dibuat ya caranya? Dibuat ya bisa. Dibuat-buat bisa. Halo. Jadi Eta beda. Berarti Anda harus sering latihan olah mulut gitu. mau. Semakin Anda gede calangap semakin Anjir. Semakin gede calangnya semakin profesional ya. Iya, betul. Ya itu. Aduh, ngeri. Dewasa orang aduh kan masih anak-anak. Iya. ya makanya Aduh. 21 plus ya. Iya. Ya itu minder kualitas suara, kualitas cara bersiaran juga kayaknya beda banget. Enggak berani lah. Tapi bisa lah tolong nggak kalau ada yang mau nggak, tolong nggak di nomor teleponnya nanti ya. Ken, Iya. kumaha cerita bisa dulu pengen orang nyobaan hobi anyar dunia otomotif gimana ceritanya? Iya, dunia otomotif. Ya itu gara-gara Kang Banyu di interview kan jadi efeknya kemana-mana cie. Ya, jadi di radio ceritanya, itu ya, ceritanya kan memang nih kan pegang program komunitas gitu ya, komunitas di radio. Kemudian ada ide untuk mengundang teman-teman YRFI Jawa Barat nih. Nah, setelah itu Niken nganterin undangan nih langsung ke Bandung, dikondisikan sama teman-teman Soul GT waktu itu diajak Naik kereta, naik motor? naik kereta tapi dijemput, kemudian diajak jalan-jalan, diajak makan segala macam di kedainya Kang Ridwan. Nah ya. Kang Ridwan hatur nuhun berkat Anda Pots Brew ini banyak yang nontonnya. Nuhun. Nah terus dari situ Niken berpikir gini ketika Niken belum jadi, Niken bukan bikers aja nih dikondisikan gitu ya. Kalau Niken nyasar di satu tempat dan nggak ada saudara di situ, wah kayaknya bisa jadi ketemu teman-teman bikers yang bisa nolong Niken gitu. Jadi artinya ternyata nih persaudaranya bikers sih nggak dilihat lu dari klub mana, lu anak mana, lu anak motor bukan gitu, nggak dilihat dari itu. Ternyata kuat banget gitu kan ya. Semua sama, tidak ada perbedaan. Nah itu dia. Dari dulu. situ seneng, seru nih, wah seru nih. Dan memang pada akhirnya satu-satunya organisasi yang memang Niken ikuti lama itu ya ini di motor ini. Karena beberapa organisasi ini Niken ikutin cuma bentar doang sih, cuman sekilas doang berhenti kelas keluar gitu. Dan motor ini memang yang terlama sejak tahun 2013 kan kita ketemu ya. 2013 sampai dengan sekarang. Nah, kemudian dari situ makin tertarik. Terus memang ada setelah kita ketemu siaran itu kan akan ada pembentukan YRFI di Cirebon, tapi kekurangan satu klub. Belum ya? Iya, belum terbentuk waktu wawancara itu. Kemudian akan ada pembentukan kurang satu komunitas. Nah, akhirnya ya udah terpaksalah dibentuk walaupun cuma baru Niken satu orang gitu ya, baru satu Niken doang waktu itu. Diberi namanya Soul GT Komunitas. Community Soul GT. Komunitas Soul GT waktu itu. Komunitas Soul GT Cirebon. Padahal anggotanya cuma Niken doang. Dan motornya Soul GT. Soul GT. Ya. Niken beli Soul GT itu karena dikondisikan oleh teman-teman Soul GT waktu di Bandung itu, jadinya beli motor Soul GT. Iya, tadinya pakainya Vega. Tadinya pakai Vega. Memang keluarga memang Yamaha semua. Terus Niken pakai Vega sebelumnya, terus karena dikondisikan, kenapa Niken nggak beli Matic ya? Beli apa nih? Beli Soul GT. Gitu. Iya, gara-gara itu. Terus kemudian akhirnya yaudah Ken bikin aja Soul GT Community Cirebon gitu ya. Anggotanya baru Niken, tapi memang akhirnya tidak terbentuk si community tersebut. Akhirnya Niken lihat teman-teman sekitar nih cewek-cewek juga lady bikers nih gitu. Kenapa nggak Niken gabungin nih cewek-cewek gabung jadi satu komunitas. Motornya beda-beda tapi Yamaha. Kebetulan ada satu yang dari pakai X-Ride, waktu itu sudah ada X-Ride. Kemudian yang satu pakai Scorpio, ada yang Scorpio, ada yang Soul GT juga gitu. Udah digabungin aja yuk, digabungin. Akhirnya terbentuklah yang namanya Lentik, tapi pada saat itu masih independen, hanya ada di Cirebon gitu. Dan sekarang ini karena beberapa kota ada yang request ingin juga buka Lentik, akhirnya menjadi chapter gitu. Dirubah ADART-nya semua, akhirnya menjadi chapter gitu. Meskipun jumlah chapternya banyak, ada 40, tapi memang anggotanya 1, 2, 3 gitu. Dan tidak memaksakan untuk menjadi besar. Lentik ya, Lentik itu ladies beki kontol saeutik. Atuh kontol mah tong saeutik gitu maksudnya musim obat lah. Tong saeutik. Tapi terkenal saeutik tapi mantap. Aduh, sia keceplosan. Kalau Lentik itu ladies cantik,
ladies cantik lentik ladies cantik Yamaha Club gitu. Nanti di belakangnya dikasih Indonesia karena kita ada chapter di Indonesia gitu. Berarti MC dong. MC Mother chapter. Chapternya Cirebon, betul. Betul. Ada chapternya Cirebon gitu. Sudah berapa chapter di Indonesia? Ada 40 di Indonesia, tapi memang tiap kota dan kabupaten itu memang kempes gitu, tipis gitu isinya. 1, 2, 3 paling banyak itu di Palembang ada 6, di Jakarta ada 7, di Cirebon 9 gitu. Itu udah paling banyak. Yang lainnya cuma 2. Kalau seandainya ada yang masuk, lekong gimana? Masuk. Lekong. Ada syarat. Ada syaratnya sih memang di ADART itu ada syaratnya itu wanita tulen ya. Wanita tulen dan penyuka motor Yamaha, pengendara motor Yamaha gitu. Harus wanita tulen ya, tolong ya. Penyuka teh asa ngabaso aja. Ngeri ya. Jadi kayak penikmat apa ya? Cuka. Asem kan? Asem ya. Asem. Kelek atuh. Kelek. Silingkingin. Silingki itu yang bawain lagu Biarlah ku mencoba. Killing Me Inside. Jauh. Sebenarnya ngomong tinggi. Jauh. Aduh. Oh jadi gitu ceritanya. Tapi ini mah bebas kan rek kumaha duduk nangkingnya. Bebas. Oke, sok. Emang ini kalau di YouTube kalau searching pasti nggak akan keluar gitu. Apanya? Apanya? Mode kan suka ada tuh pengaturan umum. Oh gitu. Mode terbatasnya harus dinonaktifkan baru muncul. Baru muncul. Kalau Ya. mode terbatasnya diaktifkan itu pasti Nggak kelihatan ada. ya. Oke. Makanya kategorinya 21. Nggak kelihatan pun ini ya, tapi tetap terasa. Ya. Jadi selama di Lentik ini ngapain aja nih? Lentik ini memang kita pada dasarnya visi misi kita adalah salah satunya adalah ingin mensosialisasikan safety riding untuk para wanita, karena wanita zaman sekarang itu paling malas pakai helm misalnya atau enggak naik motor. Helm kan kondim. Laki ya. Helm itu. Aku nggak enak, aku nggak kerasa. Jangan pakai itu, iya. Suka ya. Tadi mah mau berarti ya. Ya itu cewek-cewek itu kan paling males pakai helm, apalagi kalau udah sampoan gitu ya, atau yang pakai kerudung jadi rusak kan kerudungnya gitu kan. Terus yang paling sering adalah berkendara dengan menggunakan handphone. Itu bahaya tuh. Di kamerain ya kayak gitu. Itu yang tugas kita nih, tanggung jawab kita untuk memperkenalkan mensosialisasikan bahwa bahaya yang bertiga yang bertiga kan apalagi kalau pakai rok mini ya bertiga bahaya sekali itu mengundang tangan-tangan jahil. Iya betul. Ya kan buat nyolek gitu kan. Kan ada pasalnya itu apa? Undang-undang apa ya? Yang ITE. Ya, gitu kan. Yang Nah, jadi ITE. Bukan yang tiba-tiba menyolek gitu. Undang-undang ini nanti pelecehan seksual. Bahaya itu kan. Iya, jangan ya. Nah, itu tugas kita. Jadi visi misinya nanti kayak itu, mensosialisasikan safety riding, kemudian mensosialisasikan jangan takut di jalanan, karena banyak juga cewek-cewek yang pas naik motor ketika ketemu truk gitu kan ya. Nah, itu jangan takut di jalan. Kalau sudah persiapannya sudah benar, sudah berdoa, yakin aja. Karena kalau nggak yakin akan susah berkendara teh. Iya benar. Ketika galau ya kurang nyari tanya, ketika galau kan nggak yakin. Ternyata nggak yakin kan. Terus misalnya ada gitu kan, gawat. Jadi memang berkendara itu harus yakin, harus safety segalanya, persiapan dari rumah dilihat, nggak hanya cuman bensin, tapi tekanan ban. Yang jelas harus punya motor dulu lah ya, harus punya motor. Betul. Nah motor itu gimana nih tekanan bannya, bensinnya, gasnya nyala apa enggak, kayak gitu sih harus diperiksa. Keadaan diri juga harus diperiksa karena pengendaranya juga harus sehat. Iya, harus sehat. Kalau lagi sakit bahaya, nggak usah berkendara. Ternyata saya pintar loh. Tolong Yamaha bisa di-hire ya. YRA lah tolong. Nah ngomongin YRA, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Oke, Bos Bro, 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut bro. Ngobrolnya semakin seru ya. Kita bicara payung, naungan. Payung, oke. Ya.
teman-teman sendiri juga harus tahu bahwa komunitas Yamaha itu ada naungannya. Yang resmi ya, yang legal, ada sertifikatnya. Boleh dijelaskan sama Teteh ini kan naungan apa sih yang komunitas Yamaha itu sekarang? Jadi untuk komunitas Yamaha nih ya, klub motor, komunitas pokoknya apapun namanya sebutannya itu untuk Yamaha adalah YRFI, itu yang resmi, Yamaha Riders Federation Indonesia, dan Lentik sendiri pun bernaung di YRFI gitu. Tapi memang tidak semua di seluruh Indonesia ada YRFI-nya, karena ada beberapa kota kabupaten yang belum ada YRFI-nya atau mungkin tidak aktif gitu. Contohnya di Purwokerto, Pekalongan itu belum ada YRFI-nya. Jadi padahal dekatnya dia oke. Iya. Kan ada Jawa Tengah baru satu nih, provinsinya aja. Kota kabupatennya belum ada. Walaupun pernah ada, tapi kan hilang tuh. Hilang. Jadi teman-teman lentik di sana tuh nggak ada. Jadi kabita aja nama Cirebon gitu. Cirebon enak ya, ada YRF-nya seru, ramai segala macam. Kok kita nggak ada gitu. Tapi Jatengnya ada kan? Ada, Jatengnya doang. Jateng doang, provinsi Jateng. Jadi si kota kabupaten nama gitu. Di Jatim juga gitu. Beberapa kota nggak ada YRF-nya, hanya Jatimnya aja, Jatim 1, Jatim 2. Jatim 2. Gitu. Itu mengenai dealer ya gitu. Dealer. Submain dealer kayak gitu kan. Gitu. Padahal kalau misalnya ada tuh memang kita sebagai komunitas tuh merasa jadi kayak punya naungan, jadinya punya ibu atau bapak lah ya, punya ibu atau bapak ketika kita mau curhat, minta bantuan, minta Well, pemirsa. Aduh, kan pemalu cenah. Ya, bener. Saya bener terlihat saya. Tapi ini bintang tamu cewek baru nikahan doang nih? Enggak, ada lagi? Ada sebelumnya. Dikentutin nggak? Dikentutin ya? Oh, dikentutin. Ya. Yang Kenapa bawa nggak itu. Kenapa Bawa sama nikahin binatang. Jaim ya? Gitu. Lu sih. Tapi bau. Lanjut ya. Jadi dulu Baru. Aduh, astagfirullah. Ya untung ini tidak jadi di sini ya. Asik. Terus Jadi ya itu IRF itu memang sangat membantu, terutama kami nih sebagai komunitas Yamaha terbantu karena YRFI sendiri bisa menjadi jembatan penghubung antara komunitas dengan Yamaha, dengan pabrikan gitu. Ketika kita butuh bantuan untuk support dana, YRFI lah yang membantu untuk pengajuannya gitu. Menjembatani, betul menjembatani ke teman-teman yang ada di Yamaha. Betul. Salam buat Pak Ade. Nah, Pak Ade nih luar Pak biasa. Yuri, Pak Reja, Pak Acung. Pak Acung. Ini mereka-mereka yang memang ada di balik Yamaha Jawa Barat yang ada membantu kita yang semua. agak botak. Pak Fajar. Pak Fajar. Ya. Salam Yamaha ya. Di Bogor semakin sekarang depan. Pak Fajar. Ya, siap. Gitu. Jadi sekarang udah berapa daerah yang terbentuk di RFI? Kalau untuk Jawa Barat, kalau se-Indonesia nih kan kurang tahu. Kalau di Jawa Barat sendiri ada 19 kota dan kabupaten. 19 kota dan kabupaten di Jawa Barat gitu. Kalau di Indonesia nih kan kurang tahu deh berapa ya. Nanti coba mau ditanya dulu, searching. Sering. Kalau di Indonesia kurang tahu. Padahal kemarin Jamnas ada ya orang-orangnya. Nggak hafal. Kemarin Jamnas kemarin Rame alhamdulillah yang walaupun hujan. Ya? Iya, walaupun hujan, alhamdulillah sampai di 15.000 orang. Kan, ya? Betul, sampai di 15.000 orangan lah gitu ya. Dan itu kan bertepatan dengan merek lain juga mengadakan acara yang sama nasional. Tapi di Jawa gitu wahenya sih eta mah ngilu wae barengan. Betul, bareng sampai ada apa tuh? Yang tukang ngevlog lah ya. Iya. Mereka ngebandingin acara kita tuh. Oh iya itu sempat rame. Saya pernah baca beritanya. Rame banget ngebandingin acara Jamnas. Wah, Yamaha mang Suzuki mah nggak ada Jamnasnya gitu. Yamaha ada Jamnasnya. Honda ada Honda Bikers Day, Suzuki mah apa? Cina gitu. Ada yang gitu. Terus ngebandingin Bikers Day sama itu YRFI Jamnas. Wah, rame lah itu. Si itu tuh yang punya vlognya. Keuntungan masuk YRFI apa sih? Kalau ngomongin keuntungan memang secara finansial uang ya. Kalau uang sih memang kita memang namanya juga komunitas hobi, tidak melihat keuntungan di uang, tapi memang itu bentuk support sebesar itu adalah bentuk support yang luar biasa sih buat kita gitu. Betul. Minimal kita punya tabungan, minimal kita tidak perlu mengeluarkan 100% dana pribadi gitu ya. Kemudian kita jadi lebih terkoneksi dengan Yamaha-nya, apalagi sekarang nih ya, kayak zamannya corona gini, kita sudah susah kan mau bikin event apa, mau bikin kegiatan apa, mau touring aja pun susah gitu. Betul. Nah, Yamaha itu sering sekali nih bikin acara yaitu webinar.
webinar yang bermanfaat. Terakhir nih kan kemarin ikutan webinar dari Yamaha Indonesia untuk perwakilan-perwakilan tiap provinsi dan klub-klub nasional. Itu difasilitasi sama Yamaha ya? Dibikinkan bukan Zoom malah. Ini lebih ke tim yang memang fasilitas yang berbayar. Itu dibayarin sama Yamaha. Kita dapat info, pengetahuan, diajarin penggunaan media sosial gitu. Dikasih tahu nih, media sosial ini harusnya gini penggunaannya, gimana caranya supaya insight-nya besar, kemudian followers itu gimana, like itu gimana supaya orang tuh nggak bosan lihat Instagram kita. Itu salah satunya itu. Nah, sebelumnya juga pernah ada tentang mekanik webinar mekanik. Itu benar-benar bermanfaat banget. Itu yang enaknya kalau sudah tergabung di YRFI, informasi seperti itu akan lebih cepat sampai gitu dibandingkan ke klub atau komunitas yang tidak tergabung di YRFI gitu. Terus apa aja sih yang udah dilakukan YRFI Jawa Barat sendiri kepada teman-teman komunitas yang ada di Jawa Barat? Kalau di YRFI Jawa Barat sebelum pandemi corona ini kita sudah melaksanakan beberapa program kerja, yaitu road trip. Road trip itu adalah kunjungan ke daerah-daerah untuk memperkenalkan bahwa sudah ada pengurus yang baru, karena baru terbentuk di 2019. Nah, memperkenalkan pengurus yang baru. Kemudian sekarang ini sedang berjalan, yaitu namanya aplikasi YRFI Jawa Barat. Aplikasi di handphone. Jawa Barat, okay. Kemudian kita sudah bekerja sama, sedang menjalankan dan meneruskan kerjasama dengan beberapa dealer. Kemudian yang sudah ada itu yaitu Red Doors. Jadi teman-teman yang mungkin touring kemana-mana butuh penginapan murah bisa dan bawa pasangan. Ngapain di Red Doors sendirian? Ya, mendingan di hotel. Si gantian. Nah. Jadi pakai di download aplikasinya di handphone, kemudian pakai kode promo YRFI akan mendapatkan diskon. Lumayan 25% ya kan? 25 sampai maksimal 30 ya? Ya, 25 30. Berarti kalau 100.000 maksimal di 30.000 ya? Mungkin, ya. Jadi 70.000 ya? 70.000 sampai 75 lah ya. 70.000 nya bisa jangan beli rokok, jangan beli kondom. Emang kondom berapaan sih kondom? Kurang nggak tahu deh gini. Kondom tuh berapaan sih? Mau dong dibeliin kondom. Dulu mah sering dibagi-bagiin tuh waktu acara-acara tuh sama ada orang kemarin Jamnas pun dibagikan tisu magic. Kan sama ada, Lovis yang buat ceweknya. Berarti bukan hal tabu emang. Bukan, memang itu gitu. Ya mau nggak mau kan sebagai keamanan kita sih itu, karena udah mulai nggak tabu sekarang kan. Jadi ya mau nggak mau ya harus diamankan lah gitu. Iya. Jadi istilah pendidikan seksual di usia dini itu sudah mulai harus sudah mulai digalakkan ya. Itu kemarin dibagiin. Kan suka duka Anda bergabung di Lentik, di naungan YRFI, apa aja nih suka duka? Kalau di Lentik sendiri karena isinya cewek semua, Niki nggak tahu ya kalau sukanya dulu lah. Oh, oke. Kalau Niki nggak tahu kalau di klub motor yang isinya cowok semua. Kalau yang isinya di cewek semua akan Niki merasa sangat nyambung. Niki punya saudara cewek gitu ya. Ketika Niki punya masalah touring tapi terus head gimana gitu, itu bisa ngobrol di situ. Nggak perlu malu, nggak perlu tabu jadinya, karena teman-teman Niki cewek semua di situ. Saudara-saudara Niki cewek semua satu Lentik gitu. Nah, itu enaknya. Cuman memang nggak enaknya ketika cewek sensitif itu muncul gitu. Jadi kan cewek itu mau setomboy apapun cewek, jiwa sensitifnya kalau muncul lebih sensitif daripada cowok. Akan sangat sensitif gitu. Apalagi kalau lagi haid gitu kan. Mau setomboy apapun, seindependen apapun wanita, kalau udah haid mah tetap aja sensi gitu kan. Nah, itu kalau udah muncul sensi terus berantem yang satu ini ribut atau rebutan cowok lah wah itu yang wah rame. Harus gimana caranya supaya nggak jadi bubar, nggak jadi bumerang ke Lentiknya gitu ya. Nah, itu yang ya harus sabar-sabar sih kalau di klub cewek. Kalau cowok mungkin nggak tahu deh ya. Tapi kalau cewek kayaknya lebih kompleks gitu ya, kalau udah berantem omong, apalagi kalau di grup WA kan kita kan nggak tahu ya, keluar kata A mungkin ekspresinya B gitu, maksudnya C gitu kan, nggak sama dengan apa yang dipikirin gitu ya, keluar kata-kata teh kadang chatnya bisa bikin tersinggung padahal sebenarnya maksudnya nggak gitu. Iya betul, kebanyakan gitu. Ya itu ributnya di situ. Tapi seru sih, sejauh ini seru banget. Dukanya mungkin itu ada Raise Your Heart. Repehan hati kamu. Itu emang ada sakit banget. Apa nih dukanya nih? Ya itu dia dukanya kalau lagi berantem
Oh, Nggak, kalau di RFI aja. di RFI, di Heeh. RFI apa ya Apaan? dukanya? Kalau sekarang ini banyak banget klub motor, komunitas motor Yamaha yang kurang percaya sama YRFI. Itu kurang percaya karena Karena ada kegiatan atau gimana? kurang tahu ya, ada ketidakpercayaan mungkin takutnya dia merasa takut karena mereka punya naungan sendiri kemudian masuk masuk YRFI naungan nantinya lagi. gimana gitu kayak gitu sih, takut bentrok lebih ya. ke gitu YRFI ini apa sih maksudnya gitu loh, mau ngapain sih YRFI gitu, padahal sebetulnya memang sudah jelas akan terasa ketika masuk gabung nih, akan ada terasa bedanya ketika gak gabung dan gabung gitu. Dan itu akan terus sih. akan ada sampai kapanpun pertanyaan Iya, itu. betul Ken. betul. Dari Dan awal itu sedih saya juga banget. gitu, betul. Sedih. Apalagi kalau udah kunjungan ke kota kabupaten, ketika diundang anggota-anggota klubnya untuk datang, mereka nggak mau datang karena antipati dengan YRFI, nggak suka. Ngapain sih sama YRFI? Apa sih gitu gunanya gitu ya? Apa sih gitu kayak gitu. Itu aduh anjir sedih banget. Gimana cara ngejelasinnya gitu ya? Gimana meyakinkan mereka bahwa YRFI ini sesuatu yang baik gitu, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Ya lu nggak usah lihat berapa besaran support yang dikasih Yamaha, misalnya nggak usah itulah, nggak usah lihat itu. Tapi ketika masuk ke YRFI, kemungkinan kesempatan mendapatkan banyak saudara, banyak teman, banyak peluang bisnis pun Iya, betul. akan lebih gitu, Iya, iya, enak kan pasti gitu. ada. Gitu. Nah itu cara meyakinkan yang susah, dan itu kadang bikin sedih. Aduh gimana sih caranya gitu ya? Benar, Orang kan kadang punya pikiran sendiri yang nggak mau dirubah gitu, nggak bisa, susah dirubahnya. Nah itu yang, aduh hese gitu, sedih kadang-kadang benar, gitu. benar. Tapi ya wayana kita sebagai pengurus harus sabar. Iya betul, itu tugasnya pengurus sih, betul. Tapi kunjungan masih berlanjut. Kunjungan sudah dimulai kembali karena kemarin kan terakhir itu di bulan Januari, Januari Februari gitu. Terakhir itu Banjar kalau nggak salah. Banjar. Nah sekarang sedang dimulai lagi. Kemarin sudah mulai di Sukabumi, sekarang hari ini di Bandung. Ya sudah mulai. Nah sekarang lebih dipetakan kembali supaya lebih maksimal. Jadi dalam nanti sejauh barat itu dipetakan, misalnya Bekasi, Karawang, Purwakarta bisa disatuin gitu ya, sama Subang disatuin, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka satuin lah ya, gitu. gitu ya. Nanti ada penanggung jawabnya masing-masing Lebih gitu. efektif ya. Betul, Lebih gitu. efisien. Oke, Teniken, terima kasih obrolan kita, bincang-bincang kita ini Luar biasa, menarik sekali. Luar Wah, biasa. terima kasih alhamdulillah. Kang Banyu diundang. Aduh. Alhamdulillah, nanti Jangan kita takut undang lagi ya. kolaborasi lagi ya Asik. di event lain. Mungkin bisa Gimana? kolaborasi nyanyi gitu, nyanyi. Nika bisa nyanyi loh. Mau dites sekarang nggak? Langsung aja kita cover aja. Boleh, Nika bisa nyanyi. Ku menangis. Bisa tuh, kan bagus kan ya. Rosa banget tuh. Ya terima kasih, jangan lupa beli produk Yamaha, jangan Yamaha. Pots Breo Podcast bareng The Breo.